membawa syukur kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sembah dan hormat bagi-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bermasmur memuji Engkau Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Sebab itu kami sembah Yesus, sebab itu mulut kami bersyukur penuh dengan pujian. Engkau Tuhan senantiasa mau merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu sempurna, rancanganmu yang terbaik. Kami mau katakan Kau terbaik, amat baik Yesus. Segenap hati memuja-Mu Tuhan, segenap jiwa mau menyenangkan-Mu Yesus Tuhan. Dan jiwa kami bersuka mengagungkan, memegahkan Engkau Yesus. Kau selalu baik Tuhan, dan kami pandang kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau saja yang dipuja, Kau saja yang disembah Tuhan. Layak, layak Engkau Tuhan. Kau gunung batu keselamatan, Kau kota benteng perlindungan. Hanya dalam-Mu, hanya bersama-Mu Yesus. Sebab itu
itu kami puja Engkau Tuhan, sebab itu kami tinggikan nama-Mu Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Say, God, here and now, God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God, here and now, God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, and I am yours, forever yours. I am Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yes. Thank you Jesus. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Selamat masuk bulan September. Ayo tepuk tangan dulu. Kita masuk ke sudah bulan berber nih Saudara ya, berarti sebentar lagi kita akan Natalan dan Tahun Baruan. Gitu. Apakah Saudara sudah pasang pohon Natal? Yuk kita pasang pohon Natal yuk, gitu ya Saudara ya. Ini kita berarti masuk September, Oktober, November, Desember. Masih di 3 bulanan yang kedua, Saudara ya. Minggu ini kita akan membahas satu judul, Saudara, yaitu Focusing on Heavenly Things. Nah, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita satu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali secara online ini Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Biar kiranya Tuhan berbicara bagi setiap kami Tuhan. Mengingatkan kami akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami melangkah berjalan bersama Tuhan. Dan kami akan terus menang melewati segala tantangan pergumulan kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, saya mau baca pantun Saudara ya. Beli baju di Sepinggan, warnanya bagus merah menyala. Ayo dengarkan firman Tuhan sebagai bekal hidup di dunia. Oke Saudara, kita langsung masuk. Berfokus pada perkara surgawi. Nas Alkitabnya diambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama bersuara Saudara. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, kita mulai ya Saudara ya. Manusia itu diciptakan Tuhan pada mulanya sebagai makhluk roh, Saudara, ya. Sebagai makhluk roh. Artinya apa? Manusia berasal dari Allah, yaitu dari surga. Dengan tubuh jasmani yang dibuat dari tanah liat ya, oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Manusia roh adalah makhluk surgawi yang tinggal di bumi dalam bentuk tubuh, jiwa dan roh gitu, Saudara ya. Seperti yang pernah diajarkan oleh Pak Roni Daud gitu, Saudara ya. Bahwa saya ini Daniel. Jadi kalau saya pengertiannya kayak gini, Daniel adalah makhluk roh gitu ya, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Nah seperti itu. Jadi kita yang intinya itu ya makhluk rohnya itu Saudara ya, ya rohnya itu Saudara ya, bukan tubuhnya, jangan terbalik Saudara, tapi rohnya gitu yang kekal. Karena apa? Karena asalnya itu dari surga gitu. Manusia ditempatkan di bumi untuk apa? Untuk menjadi perwakilan kerajaan surga. Jadi memang kita dikirim dari surga itu untuk menjadi perwakilannya. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus, ya, rock, representative of Christ Kingdom, Saudara. Jadi tugas kita adalah melaksanakan kehendak Allah di bumi gitu, karena kita utusan dari surga gitu, Saudara ya, utusan dari kerajaan surga. Salah satu aspek yang Tuhan berikan pada manusia pertama adalah keserupaan dengan Allah. Saudara ya. Bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Nanti kita baca lagi yuk, sama-sama bersuara yuk. Biar ini kan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu kalau kita baca itu memerdekakan kita, Saudara. Kalau misalnya kita mengerti dan memahaminya, Saudara. Kejadian 1 ayat 26 kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu ya Saudara, Kejadian 1 ayat 26. Jadi kesusahan dengan Allah itu menjadikan orang percaya, Saudara dan saya, itu sepenuhnya terarah kepada Tuhan, gitu Saudara. Pikiran manusia rohani tertuju pada Allah dan kerajaannya. Manusia tinggal di bumi, tapi kita mesti hidup dalam budaya surgawi karena kita dikirim dari sono gitu Saudara ya, dikirim dari sana. Budayanya dari apa? Dari pola pikir. Pola pikir yang kemudian termanifestasi dalam apa? Dalam tindakan. Jadi pola pikir jadi pola tindak secara otomatis gitu.
Oleh karena itu aturan hidup manusia selama di bumi adalah aturan dari budaya surgawi gitu saudara ya. Jadi kita mesti ya namanya representatif ya. Jadi perwakilan, mewakili. Jadi harusnya merefleksi, menampilkan gaya-gaya hidup dari kerajaan surga tempat kita berasal saudara ya. Jadi aturan-aturan hidupnya kerajaan surga harus kita pakai selama kita hidup di bumi ini saudara. Manusia itu, saudara dan saya, itu mesti jadi garam dan terang surga di bumi, gitu saudara ya. Kita mesti memberikan rasa apa? Gitu kan kalau kita ngomong garam, kan berarti itu rasa kan saudara ya, rasa. Memberikan rasa apa? Rasanya Tuhan, rasanya Allah, rasanya kerajaan Allah. Di mana? Di bumi. Sehingga waktu kita kerja di kantor, waktu kita berbisnis, waktu kita bersekolah gitu saudara, atau kita di rumah tangga, bertetangga, waktu di rumah, di komunitas kita ada untuk memberikan rasanya apa? Rasa Allah, rasa kerajaan surga gitu saudara ya. Karena kita membawa budaya kerajaan surga dimanapun kita ada gitu. Dan juga kita jadi terang, terang itu bercahaya lewat kita gitu. Jadi kita itu kalau beberapa minggu lalu kita sudah belajar merefleksikan Kristus gitu saudara dari hidup kita. Seperti senter itu saudara ya, senter. Nah, cetak gitu. Jadi dia terang. Terang itu bercahayanya lewat kita saudara. Jadi sebagai warga kerajaan kita mesti pikir hal-hal yang apa saudara? Yang surgawi, yang ada di atas. Seperti yang tadi kita sudah baca ayatnya saudara ya. Jadi pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi gitu saudara. Jadi itu sebagai warga kerajaan kita mesti itu. Nah, apa itu? Kita kulik nih bagian per bagian saudara dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, memikirkan perkara yang di atas. Maksudnya apa saudara? Kita pikirin plafon, pikirin langit-langit, lampu gitu. Enggak ya saudara ya, tapi yang di atas itu yang di atasnya bumi gitu saudara ya. Jadi yang di luar bumi. Nah, apa itu? Perkara surgawi saudara, perkara surgawi. Kita kulik satu-satu. Apa artinya memikirkan perkara yang di atas? Satu, kita mesti menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu itu dari sudut pandang kekekalan dan dari surga, saudara. Dari sudut pandang itu kita mesti lihat. Jadi, karena kita ini warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga gitu, saudara. Jadi kita harus berpikir dan bertindak sama seperti pikiran dan tindakan Kristus gitu, yang sebagai raja kita gitu. Jadi kalau kita lagi ada dalam pergumulan, lagi ada dalam situasi harus memilih gitu saudara ya. Kita mesti pikir apa yang akan Kristus lakukan, apa yang akan Yesus lakukan gitu. Apa yang akan raja saya lakukan, raja kita lakukan tuh apa gitu. Nah, itu biarlah itu menjadi pola pikir kita, jadi pola tindakan kita juga selama kita hidup di bumi. Sehingga waktu kita memutuskan sesuatu, kita memutuskannya hal yang benar, hal yang selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan kehendak Kristus. Jadi standar nilai hidup warga kerajaan Allah adalah pribadi sang raja gitu saudara ya. Dan tentunya kebenarannya dia gitu saudara ya. Kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan nilai sang raja karena Yesus telah memulihkan keserupaan kita dengan Allah melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Gitu saudara ya. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk selaras dengan kehendak Allah. Jadi gak usah khawatir gitu. Gimana caranya kita bisa selaras dengan kehendak Allah? Saudara pasti pikir gitu kan. Saya juga berpikir kayak gitu. Mana mungkin kita bisa hidup seperti Kristus hidup gitu. Mana mungkin kita bisa berpikir punya pola pikir seperti Kristus gitu kan? Nggak mungkin gitu. Nah bisa saudara, pasti bisa. Karena pertama, saudara sudah ditebus oleh darah Kristus gitu, dengan darah yang mahal. Dan Roh Kudusnya ada dalam saudara dan saya. Itu yang memampukan kita untuk kita mempunyai pikiran yang selaras, kehendak yang selaras dengan kehendak Allah sendiri, kehendak Kristus. Sehingga pola pikir kita, pola tindak kita, kehendak kita itu sama, selaras dengan Allah, saudara. Apa artinya memikirkan perkara yang di atas, saudara? Memikirkan perkara yang di atas juga memikirkan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup. Nah, beberapa bulan lalu juga waktu saya sharing itu saudara ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada kegerakan anak-anak muda yang pakai gelang itu saudara.
gelang karet yang ada tulisannya WWJD itu loh saudara. What would Jesus do? Nah gitu saudara. Saya pikir itu bagus itu saudara gerakan itu. Jadi karena itu ditaruh di gelang itu mengingatkan terus gitu. Sehingga setiap hari, setiap saat kita berpikir, bertindak, mau ngomong, saudara mau berucap, kita begitu kelihatan gelang itu, kita langsung akan berpikir, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan gitu, saudara. Itu akan mengembalikan kita, menghindarkan kita juga dari misalnya kita mau berdusta gitu, mau bohong sama teman, sama sesama gitu, sama orang lain. Begitu kita lihat itu, waduh, Yesus kan nggak berbohong, Yesus kan nggak berdusta gitu, saudara ya. Jadi sehingga kita akan selalu mengembalikan cara berpikir kita, cara berbicara kita gitu, cara bertindak kita kembali ke kehendaknya Tuhan, kehendaknya Yesus gitu saudara ya. Sebagai warga kerajaan kita mesti selalu mengarahkan pikiran dan hati pada hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikannya. Kita harus senantiasa memikirkan kasih setianya, rencananya, kekuatannya yang melimpah gitu saudara ya. Apa artinya lagi yang lain gitu saudara? Artinya kalau memikirkan perkara yang di atas itu apa? Lainnya lagi saudara. Yaitu apa? Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan mengutamakan hubungan dengannya di atas segalanya saudara ya. Jadi sebagai warga kerajaan kita mesti perkuat apa? Iman. Kita mesti dalamin firman Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Minggu lalu kita juga sudah belajar itu, saudara, kita mesti jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Kita nggak boleh ada berhala di dalam kehidupan kita. Yesus, Tuhan aja yang mesti kita sembah. Dan apa saudara? Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan saudara. Itu namanya mengutamakan Tuhan gitu. Jadi saudara nggak perlu lagi diingetin, ayo baca Alkitab setiap hari. Karena saudara kalau saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mencari perkataannya Tuhan gitu. Perkataan Tuhan kita dapat di mana? Dapat di mana saudara? Ya dapat waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita baca Alkitab gitu saudara. Kita dapat perkataannya Tuhan, kita dapat apa kehendak Tuhan lewat Alkitab yang kita baca saudara. Firman Tuhan yang kita baca saudara. Kita mesti disiplin gitu saudara. Sehingga Tuhan itu suka komitmen ternyata saudara. Kalau kita berkomitmen itu ya, kedisiplinan kita itu diperhitungkan Tuhan menurut saya sih ya saudara ya. Jadi Tuhan itu senang kalau kita komitmen. Jadi lakukan itu saudara. Lakukan dengan disiplin. Itu ya. Dengan disiplin apa? Pikiran kita sebagai pelaksana kehendak Tuhan di bumi akan terarah saudara ya. Itu seperti membentuk karakter. Jadi kalau saudara taruh karakter itu ya dari kata aslinya itu ya saudara, kata aslinya itu seperti menoreh itu loh saudara, atau lekukan pada besi. Nah itu karakter tuh kayak gitu saudara ya. Jadi kalau kita disiplin saudara, disiplin baca firman, itu kan kita kan belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Karakter kita terbentuk saudara. Terbentuk jadi apa ya? Serupa Kristus saudara ya. Excellent kan saudara ya. Jadi kita selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita gitu. Jadi seperti The Shema itu saudara ya, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Jadi Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Jadi kita mesti tempatkan Tuhan itu ya nomor satu dan satu-satunya gitu. Nggak ada nomor dua gitu. Nomor satu dan satu-satunya gitu saudara ya. Kalau kecap mungkin ada nomor duanya gitu ya. Kecap nomor satu berarti ada nomor dua. Kalau Tuhan nggak ada nomor dua. Dia adalah nomor satu dan satu-satunya gitu. Nggak boleh ada tandingannya saudara kalau Tuhan. Itu jadi itu yang bisa dibilang kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan gitu. Jadi semuanya berpusat pada Tuhan. Jadi utamakan hubungan dengannya di atas segalanya. Di atas pekerjaan saudara, di atas pelayanan gitu ya. Di atas semuanya gitu saudara. Tuhan nomor satu gitu saudara. Dan Tuhan satu-satunya gitu ya saudara ya. Sehingga pikiran kita hanya berfokus pada Tuhan sebagai raja yang apa saudara? Yang menghasilkan kehidupan yang kokoh. Tidak mudah menyerah waktu menghadapi pergumulan, menghadapi kekhawatiran, kesulitan. Saudara punya kekuatan gitu. Karena apa? Saudara tahu backingannya saudara siapa? Di dalam saudara siapa? Ada Tuhan. Tuhan yang
besar, Tuhan yang mampu, Tuhan yang gak ada lawannya sudah. Tak tertandingi gitu saudara ya, gak ada gitu saudara. Pikiran surgawi membantu kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan kekal. Saudara bayangin ya, kalau kita bisa dekat, kita bisa punya pola pikirnya Tuhan ya saudara ya. Tuhan itu kan Tuhannya nggak dibatasi ruang dan waktu saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, bahkan kita bisa bincang-bincang sama Tuhan, mungkin dia tidak secara literally gitu, letterlek gitu ya, secara hurufiah gitu. Saudara dikasih tahu tanggal ini, jam ini kamu mesti ke sini gitu, enggak mungkin. Tapi secara spirit, secara roh, saudara seperti diarahkan sama Tuhan. Mesti ketemu orang ini, mesti berbicara seperti ini gitu saudara. Itu istilahnya kan kodratnya saudara gitu, kodrat ilahi gitu. Karena dia sudah melihat big picture-nya itu Tuhan ngelihat saudara, Tuhan ngelihat. Karena ya itu tadi, Tuhan tuh bukan di masa yang kita ini gitu. Dia nggak dibatasi ruang dan waktu, sehingga dia tahu masa depan kita itu bagaimana gitu saudara. Jadi kalau dia yang tahu masa depan kita, bukankah itu sungguh luar biasa saudara ya. Kekuatan yang luar biasa saudara. Gitu. Makanya kita mesti selalu pikirkan hal-hal yang di atas itu yang seperti itu gitu saudara ya. Hal-hal yang di atas itu bukan saudara memikirkan hal-hal yang lebay banget gitu, enggak, jangan saudara ya. Tapi pikirkanlah hal-hal yang surgawi gitu. Hal-hal yang surgawi. Pikirkan Tuhan lah gitu. Pikirkan Tuhan, pusatkan pikiran saudara pada Tuhan. Bukan juga saya bilang saudara enggak usah mikirin kerjaan, enggak usah mikirin istri, nggak usah mikirin suami, nggak usah mikirin anak dan sebagainya. Nggak memikirkan penghidupan saudara, enggak. Tapi utamakan Tuhan gitu saudara. Kalau saudara utamakan Tuhan, saudara pasti diberi hikmat. Untuk apa? Untuk mengasihi istri, untuk mengasihi suami gitu saudara ya. Sehingga untuk mengasihi anak, bagaimana mengajar anak gitu saudara ya. Bagaimana memanage pekerjaan saudara, bisnis saudara, bagaimana menghadapi pimpinan, bos gitu saudara, bagaimana berbicara sama dia, saudara pasti dibantu gitu saudara. Karena ya saudara sudah mengutamakan Tuhan, memusatkan kehidupan saudara, fokus pikiran saudara sama Tuhan gitu saudara. Oke saudara, mantap. Yang berikutnya memikirkan perkara yang di bumi. Apa itu? Gitu. Memikirkan perkara yang di bumi itu berarti hidup di luar pemerintahan kerajaan Allah. Berarti memikirkan hal-hal yang sudah di dunia ini, saudara, yang di sini gitu. Hidup yang seperti ini tuh hidup yang dipimpin oleh ego gitu, saudara. Hidup yang dipimpin oleh keinginan mata, hawa nafsu gitu, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pola pikir duniawi ini sering dinyatakan dalam bentuk aturan, perintah, dan ajaran yang tidak membawa seseorang pada pengenalan akan Kristus. Semua pikiran, perkataan, perbuatan yang mencerminkan sifat manusia lama bertentangan dengan kehendak Allah gitu saudara. Jadi itu simpelnya seperti itu. Jadi kalau kebalikan dari yang tadi pasti. Kebalikan dari memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang di bumi itu kebalikannya gitu saudara ya. Jadi kalau harusnya sih yang bisalah dipahami saudara ya. Jadi kalau saudara mulai memikirkan kekhawatiran gitu, mulai memikirkan hawa nafsu gitu ya, keinginan mata, keinginan daging gitu yang lebih gitu, atau keangkuhan hidup, kayak kesombongan gitu saudara. Nah itu berarti saudara sedang memikirkan perkara-perkara yang di bumi gitu saudara. Terus gimana caranya supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas? Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Itu kita mesti ingat gitu, bahwa karena kita kan manusia roh saudara. Jadi jangan terlalu berfokus pada yang tubuh gitu, yang kehidupan yang di dunia gitu. Karena kita mesti lebih memfokuskan pada manusia rohnya kita gitu. Karena manusia roh kita itu kekal gitu saudara. Dan kekekalan berarti ada dua kan, hidup kekal atau siksaan kekal, hukuman kekal gitu saudara ya. Hidup kekal atau mati yang kekal gitu saudara. Jadi ya nggak enak. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, harta, jabatan, atau kesenangan dunia tidak akan bawa waktu kita meninggalkan dunia gitu. Itu semua sementara gitu saudara ya. Jadi cuman hal-hal yang kekal gitu, apa? Kasih, iman dan pengharapan di dalam Kristus yang akan bertahan
Ketika pikiran kita terfokus pada perkara yang di atas, kita pasti saudara, kita akan lebih menghargai dan lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan daripada dunia, itu saudara ya. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memikirkan perkara yang di atas. Jadi ya kita hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, itu saudara ya. Kita taunya nilai-nilai kerajaan Allah gimana? Ya belajar firman gitu saudara ya, belajar firman. Sebagai warga kerajaan kita tidak membalas kejahatan misalnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau menuruti amarah, atau menuruti keinginan pribadi, hawa nafsu dan sebaliknya. Dan lain-lain gitu saudara. Sebaliknya apa? Kita akan memilih untuk bersabar, untuk mengampuni, untuk mengasihi dengan tulus gitu saudara ya. Itu semua budaya kerajaan. Jadi kesadaran bahwa hidup kita itu refleksi bagi kasih Kristus bagi orang lain, itu udah mesti menjadi pedoman bagi kita. Jadi kita mesti sadar betul bahwa kita ini panggilannya itu untuk menjadi duta, saudara. Untuk merefleksikan Kristus. Untuk menyebarkan budaya kerajaan Allah gitu, saudara ya. Sebagai perwakilannya, sebagai duta gitu, duta kerajaan Allah gitu ya, saudara ya. Jadi kita mesti hidup seperti kerajaan, hidup seperti kalau kita hidup di kerajaan Allah gitu, gimana saudara ya. Jadi ayo saudara, saya ajak Bapak Ibu saudara, mari gitu saudara ya. Jadi mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi gitu saudara, disiplin rohani gitu, hal-hal yang rohani gitu, untuk kita bisa menumbuhkan menumbuhkan roh kita gitu, supaya lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan gitu saudara ya. Lebih supaya hidup kita sebagai manusia ini tuh ya saudara ya, kita itu punya pola pikir, pola tindak, pola rasa itu saudara ya, dan seperti Kristus saudara, seperti Kristus, karena Kristus itu raja kita gitu saudara ya. Jadi hidup dalam Sang Raja dengan perspektif surgawi akan membuat kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi apa saudara? Tetapi diarahkan sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Allah yang sempurna gitu saudara ya. Jadi mari saudara, mungkin renungan ini nggak terlalu panjang gitu saudara ya, karena saya mau ajak saudara supaya kita ini cuman fokus saja pada perkara surgawi gitu, karena tantangan sekarang kan juga banyak nih akhir-akhir ini gitu saudara. Mungkin saudara lagi ada kesulitan dalam kehidupan sehingga bikin saudara khawatir gitu, atau saudara lagi mengkhawatirkan anak saudara yang di luar kota gitu. Nanti kalau dia salah bergaul bagaimana dan sebagainya gitu. Atau orang-orang sekarang ini kan gampang tersinggung saudara ya. Kalau saudara salah ngomong sedikit gitu ya, terus langsung tersinggung, terus ribut gitu saudara ya. Nah ini kita perlu gitu saudara. Kita sebagai representative of Christ Kingdom gitu saudara ya, kita perlu gitu ada di tengah-tengah komunitas di luar ya, di luar gereja tentunya, supaya kita bisa bawa budaya itu gitu, supaya kita bisa nularin gitu sama mereka, supaya apa? Nggak gampang tersinggung, nggak gampang baperan gitu, nggak gampang kita mesti ngajarin juga di tengah mereka bahwa nggak usah lah gitu memuaskan diri dengan meluapkan emosi amarah dan sebagainya gitu, supaya kan kecenderungan gitu saudara ya sekarang ya, orang-orang itu lebih cenderung dia gampang gitu, pokoknya dia puaskan dirinya dengan meluapkan amarahnya gitu saudara dan sebagainya. Nah itu kita mesti ada di situ untuk apa? Untuk ngademin gitu saudara, untuk supaya adem gitu, damai deh pokoknya kalau saudara ada. Makanya saudara dan saya itu memang harusnya ya saudara, memang saudara dan saya itu garam dan terang gitu saudara ya. Memang paling cocok sih saya pikir pengertian kita itu sebagai garam itu yaitu dimanapun kita ada, kita mesti memberi rasa gitu. Rasa apa? Kalau garam rasa asin. Nah kalau kita berarti rasa apa? Rasa kerajaan Allah gitu. Suasana kerajaan Allah itu mesti kerasa waktu kita ada gitu. Jangan sebaliknya, kalau kita ada rasanya seperti neraka. Nah berarti kita kan bukan representatif of Christ Kingdom saudara. Kita itu berarti representatifnya kerajaan kegelapan saudara ya. Jangan gitu saudara ya. Jadi mari kita selalu berfokus pada perkara-perkara surgawi. Oke saudara, Tuhan Yesus memberkati.
saya berdoa supaya Roh Kudus bisa akan membukakan rahasia firman lagi kepada saudara, supaya saudara lebih mengerti dan saudara bisa memahami apa yang saudara sudah dengar pada hari ini dan saudara bisa melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah itu boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan, bukan perkara-perkara yang di bumi Tuhan. Biarlah kami selalu punya pikiran Kristus Tuhan, perasaan Kristus, sehingga tindakan-tindakan kami boleh mencerminkan Kristus Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami semua sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi perwakilan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus sebagai alat-Mu. Kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Di komunitas kami, di keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari yuk kita berdoa, kita bersyukur bahwa kita boleh mengekspresikan syukur kita melalui persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah diberkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi ekspresi kami Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Terima kasih, kami memberikannya dengan penuh sukacita dan kerelaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk, mari kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa bagi bangsa negara kita, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan sudah hadirkan kami di bangsa ini Tuhan sebagai orang Indonesia Tuhan. Kami bangga dan kami percaya Tuhan juga bangga Tuhan. Tuhan juga mengasihi bangsa ini Tuhan, dan kami mau berdoa pada hari ini. Kami mau lepaskan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Bangsa Indonesia Tuhan. Biar ada keamanan terus dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau yang paling utara sampai pulau paling selatan Tuhan berkati. Tuhan yang lindungi, Tuhan sertai Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan. Kesatuan di seluruh rakyat Indonesia Tuhan, yang suku-sukunya banyak ini Tuhan, bahasanya beda-beda, biar Tuhan tetap satukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Presiden, berkati wakilnya, berkati para menteri Tuhan, semua anggota dewan Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, supaya roh korupsi Tuhan dihabiskan Tuhan dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, biar ada keamanan terus di bangsa kami, dan pembangunan boleh terus berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati kota kami Balikpapan, kota yang hebat Tuhan, kota yang luar biasa. Kami berkati Pak Wali Kota kami Tuhan, wakilnya Tuhan, semua yang membantu dia Tuhan, Tuhan yang menyertai, memberkati Tuhan, beri hikmat, kebijaksanaan, supaya semua keputusan kebijaksanaan yang diambil, kebijakan yang diambil Tuhan, boleh untuk warga kota Balikpapan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, bersyukur juga kesempatan kami boleh membangun gereja-Mu Tuhan di kota kami Balikpapan. Tuhan berkati Tuhan Rock Gateway Tuhan, kami percaya Tuhan tanda ajaib Tuhan. Rock Gateway boleh terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cukupi segala kebutuhannya, dananya yang diperlukan, semua bahan-bahan material Tuhan kami percaya, bahkan tenaga kerjanya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih, berkati panitia yang sudah berjeri lelah, Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Sebentar kami mau tutup ibadah kami Tuhan pada hari ini, ibadah online ini. Kami mau buka kedua tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masukmu. Bahkan kita yang sudah diurapi, kita bisa mengucap berkat pada dua tangan kita. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita semua yang udah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.